Pertanyaan pertama, bagaimana filosofi Ki Hajar Dewantara dengan Pratap Triloka memiliki kaitan dengan penerapan pengambilan keputusan sebagai seorang pemimpin? Menurut saya sangat erat kaitannya filosofi Ki Hajar Dewantara dengan Pratap Triloka dengan penerapan pengambilan keputusan sebagai seorang pemimpin. Seorang pendidik atau sebagai pemimpin pembelajaran yang telah tertanam dalam dirinya, filosofi Ki Hajar Dewantara berupa Ingarso Sungtulodo, di depan memberi teladan atau contoh, ing madio mangun karso, di tengah membangun semangat, tutpuri handayani, di belakang memberikan dorongan atau motivasi. Seorang yang telah tertanam dalam dirinya filosofi tersebut tentu telah memiliki nilai-nilai kebajikan. Karena tidak mungkin tanpa nilai-nilai kebajikan, tanpa nilai-nilai kebaikan, akan memberikan contoh, akan memberikan teladan, akan membangun semangat, memberikan kekuatan, memberikan dorongan, tidak mungkin. Maka seorang yang telah tertanam asas filosofi Ki Hajar Dewantara tersebut pasti tentu telah memiliki nilai-nilai kebajikan. Nilai-nilai kebajikan inilah yang akan mempengaruhi pendidik tersebut, mempengaruhi guru tersebut atau pemimpin pembelajaran dalam pengambilan keputusan. Seseorang yang telah tertanam dalam dirinya filosofi Ki Hajar Dewantara dalam pengambilan keputusannya tentu akan memberikan keputusan atau mengambil keputusan yang berpijak pada nilai-nilai kebenaran. Keputusan yang dibuat tentu akan berpihak pada murid, berdampak positif bagi lingkungan sekitar, dan tentu keputusan atau kebijakan yang dibuat dapat dipertanggungjawabkan. Pertanyaan kedua, bagaimana nilai-nilai yang tertanam dalam diri kita berpengaruh kepada prinsip-prinsip yang kita ambil dalam pengambilan keputusan? Sangat penting sekali seseorang memiliki nilai-nilai kebajikan, nilai-nilai kebenaran yang telah tertanam dalam dirinya. Bahkan bila perlu nilai-nilai kebajikan tersebut harus mengakar kuat, tertancap hingga ke dasar tanah. Karena nilai-nilai tersebut suatu saat akan sangat mempengaruhi prinsip-prinsip yang kita ambil dalam pengambilan suatu keputusan. Seseorang yang telah tertanam nilai-nilai kebajikan dalam dirinya tentu akan dengan mudah memetakan mana situasi atau kondisi yang berupa bujukan moral, mana situasi atau kondisi yang berupa dilema etika. Seseorang yang telah tertanam dalam dirinya nilai-nilai kebaikan, nilai-nilai kebajikan akan dengan sangat mudah, akan dengan sangat optimis untuk menolak segala bentuk bujukan moral yang mungkin saja bujukan ini akan semakin kuat. Namun dengan nilai-nilai kebajikan kita yang telah tertanam kuat, tertancap kuat, kita akan memegang dengan erat prinsip berupa nilai yang telah tertanam dalam diri kita tersebut. Selanjutnya, dengan nilai-nilai yang kita miliki, maka situasi dilema etika kita pun akan dengan sangat nyaman dalam mengambil keputusan berdasarkan paradigma dilema etika, 3 prinsip dilema etika, dan 9 langkah pengambilan keputusan. Pada akhirnya, dengan nilai-nilai yang tertanam dalam diri kita akan memberikan suatu penguatan yang positif bagi kita untuk mengambil keputusan yang berupa dilema etika. Pertanyaan ketiga, bagaimana materi pengambilan keputusan berkaitan dengan kegiatan coaching
atau bimbingan yang diberikan pendamping atau fasilitator dalam perjalanan proses pembelajaran kita, terutama dalam pengujian pengambilan keputusan yang telah kita ambil. Apakah pengambilan keputusan tersebut telah efektif? Masihkah ada pertanyaan-pertanyaan dalam diri kita atas pengambilan keputusan tersebut? Atau hal-hal ini tentunya bisa dibantu oleh sesi coaching yang telah dibahas pada sebelumnya. Baik, menurut saya proses pengambilan keputusan memang sangat erat kaitannya dengan coaching, di mana coaching ini merupakan suatu keterampilan yang sangat penting sekali untuk kita menggali masalah. Entah masalah tersebut yang terjadi dalam diri kita, rekan kita, masalah murid, orang tua, wali murid, dan lain sebagainya. Dengan langkah coaching berupa tirta, menentukan tujuan, identifikasi, melakukan rencana aksi, serta tanggung jawab, kita dapat mengidentifikasi permasalahan yang terjadi serta membuat atau menentukan langkah-langkah penyelesaian secara lebih efektif. Konsep coaching berupa tirta ini sangat erat kaitannya atau sangat cocok ketika dikombinasikan dengan 9 langkah konsep pengambilan dan pengujian keputusan sebagai evaluasi terhadap keputusan yang telah kita ambil. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana kemampuan guru dalam mengelola dan menyadari aspek sosial emosionalnya akan berpengaruh terhadap pengambilan suatu keputusan, khususnya masalah dilema etika. Kemampuan guru dalam mengelola dan menyadari aspek sosial emosionalnya menurut saya akan sangat berpengaruh terhadap pengambilan suatu keputusan, khususnya masalah dilema etika. Seorang guru yang memiliki 5 kompetensi sosial emosional berupa kesadaran diri, manajemen diri, kesadaran sosial, keterampilan berelasi, serta pengambilan keputusan yang bertanggung jawab, maka ketika akan mengambil suatu keputusan akan lebih mudah, akan lebih nyaman, akan lebih fokus terhadap penyelesaian atau solusi dari masalah yang ditimbulkan. Seorang guru yang memiliki kesadaran diri, maka ia akan memiliki kemampuan untuk mengenali dan memahami emosi atau perilaku dirinya. Seorang guru yang memiliki kompetensi manajemen diri, maka ia akan mampu mengelola emosi, menahan diri dari reaksi impulsif dan mengendalikan perasaan-perasaan yang negatif. Kemudian seorang guru yang memiliki kompetensi kesadaran sosial, maka ia akan memahami, menghargai perbedaan antara dirinya dan orang lain. Kemudian seorang guru yang memiliki keterampilan berelasi, maka ia akan memiliki kemampuan untuk membangun hubungan serta saling mendukung dan positif dengan orang lain. Terakhir, kompetensi pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Seorang guru yang memiliki kompetensi KSE ini, maka ia akan membuat keputusan yang tepat dan bertanggung jawab dalam berbagai situasi atau kondisi. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana pembahasan studi kasus yang fokus pada masalah moral atau etika kembali kepada nilai-nilai yang dianut seorang pendidik? Untuk studi kasus pada masalah moral atau etika, kita dapat menggunakan 9 langkah konsep pengambilan dan pengujian keputusan, terutama pada uji legalitas untuk menentukan apakah masalah tersebut berupa bujukan moral atau dilema etika. Pada pembahasan kasus yang berfokus pada masalah moral atau etika, diperlukan kemampuan atau kesadaran diri serta keterampilan untuk mengambil keputusan yang tepat dan dapat dipertanggungjawabkan. Nilai-nilai kebajikan yang diyakini oleh guru tentu akan sangat berpengaruh terhadap keputusan yang diambil, terutama dalam kondisi atau situasi dilema etika. Guru yang menjunjung nilai moral
akan mengambil keputusan yang tidak bertentangan dengan hukum, tidak bertentangan dengan etika, tidak bertentangan dengan moral, serta akan sangat hati-hati dalam mengambil suatu keputusan, akan sangat difikirkan berbagai dampak atau situasi yang akan ditimbulkan, atau bahkan sampai memikirkan bagaimana perasaan seseorang ketika keputusan tersebut diambil. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana pengambilan keputusan yang tepat tentunya berdampak pada terciptanya lingkungan yang positif, kondusif, aman, dan nyaman. Tentu, pengambilan keputusan yang didasari oleh 9 langkah pengambilan keputusan dan pengujian terhadap keputusan akan memberikan dampak yang positif terhadap lingkungan, kondusif, aman, dan nyaman. Karena dalam 9 langkah atau prosedur pengambilan keputusan dan pengujian telah terdapat berbagai prosedur yang memenuhi pengambilan keputusan yang dapat diterima oleh berbagai pihak. Di dalam 9 langkah tersebut terdapat menentukan siapa yang terlibat, kemudian mengumpulkan fakta-fakta, kemudian menguji benar atau salah dengan uji legal, uji regulasi, uji intuisi, uji publikasi, uji panutan, serta menerapkan prinsip resolusi. Bahkan terdapat investigasi opsi trilema atau opsi lain dari 2 pilihan yang bisa kita pilih. Terakhir, keputusan tersebut telah direfleksikan. Artinya dengan semua langkah yang ditentukan, semua langkah yang dilaksanakan akan dapat diterima oleh berbagai pihak. Maka akibatnya lingkungan pun akan menjadi kondusif, nyaman, tentram, dan lain sebagainya. Pertanyaan selanjutnya, apakah tantangan-tantangan di lingkungan Anda untuk dapat menjalankan pengambilan keputusan terhadap kasus-kasus dilema etika ini? Adakah kaitannya dengan perubahan paradigma di lingkungan Anda? Tentu saja, ada tantangan yang menghambat dalam menjalankan keputusan yang diambil sebagai penyelesaian terkait masalah dilema etika. Tantangan yang terjadi diantaranya, yang pertama berhubungan dengan sistem yang memaksa pengambilan keputusan dilakukan secara tergesa-gesa, terburu-buru, sehingga kurang tepat, cenderung tidak tepat, serta tidak menunjukkan keberpihakan terhadap murid. Yang berikutnya berhubungan erat dengan kurangnya komitmen bersama dalam partisipasi untuk mengambil keputusan dalam penyelesaian masalah. Yang terakhir adalah masih terdapat budaya tidak enak, masih terkait budaya memandang tidak enak atau menganggap jika keputusan yang diambil adalah wewenang kepala sekolah sebagai seorang pemimpin, sehingga ada kesan bahwa keputusan yang diambil tidak melibatkan berbagai pihak dan tentu tidak mengumpulkan berbagai fakta-fakta yang ada di lapangan. Apakah pengaruh pengambilan keputusan yang kita ambil ini dengan pengajaran yang memerdekakan murid-murid kita? Bagaimana kita memutuskan pembelajaran yang tepat untuk potensi murid kita yang berbeda-beda? Idealnya sebuah keputusan haruslah berpihak pada murid. Ketika sebuah keputusan dibuat dengan mengedepankan kepentingan dan kebutuhan murid, maka akan terwujud pengajaran yang memerdekakan murid. Sebuah pembelajaran yang sesuai dengan bakat dan minat murid, mampu menggali potensi murid, serta yang terpenting adalah untuk mencapai kebahagiaan yang setinggi-tingginya sesuai dengan tujuan pendidikan yang dilandasi oleh filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Tentu yang dapat dilakukan oleh seorang guru dalam mewujudkan pembelajaran untuk potensi murid yang berbeda-beda adalah mengetahui karakteristik murid serta mengetahui kebutuhan belajar murid. Bagaimana seorang pemimpin pembelajaran dalam mengambil keputusan dapat mempengaruhi kehidupan atau masa depan murid-muridnya?
sangat mempengaruhi, sangat berpengaruh terhadap kehidupan dan masa depan murid-murid. Sebagai seorang pemimpin pembelajaran yang memiliki nilai-nilai kebajikan, maka tentu dalam pengambilan keputusannya akan berpihak pada murid, akan memikirkan kebutuhan murid, akan memaksimalkan potensi murid, dan akan menanamkan kesadaran, akan membangun budaya positif bagi murid. Ini dilakukan oleh guru yang memiliki nilai-nilai kebajikan, nilai-nilai kebenaran. Sebaliknya, sebagai seorang pemimpin pembelajaran, ketika mengambil keputusan tidak didasari oleh nilai-nilai etika, nilai-nilai kebaikan, maka masa depan murid-muridnya tentu akan menjadi suatu evaluasi atau catatan. Pertanyaan selanjutnya, apakah kesimpulan akhir yang dapat Anda tarik dari pembelajaran modul materi ini dan keterkaitannya dengan modul-modul sebelumnya? Menurut saya sangat erat kaitannya antara pengambilan keputusan dengan materi-materi atau modul-modul yang telah dipelajari pada modul-modul sebelumnya, mulai dari filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Filosofi Ki Hajar Dewantara telah mendasari, telah memberikan landasan atau prinsip-prinsip bagi seorang guru dalam mengubah paradigma tujuan pendidikan bagi seorang guru, di mana sebagai seorang guru tugasnya adalah menuntun murid-murid untuk mencapai kodratnya serta mencapai kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Selanjutnya, nilai dan peran guru penggerak. Dalam materi atau modul nilai dan peran guru penggerak diberikan penjabaran mengenai nilai-nilai yang harus dimiliki oleh seorang guru. Berikutnya terkait dengan peran yang harus dilakukan oleh seorang guru. Peran ini atau nilai dan peran ini menjadi landasan dalam pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebaikan sebagai seorang pemimpin. Selanjutnya, visi guru penggerak, kemudian budaya positif, dan seterusnya juga memiliki kaitan yang sangat erat. Contohnya dalam visi guru penggerak, untuk menentukan visi yang berpihak pada murid, tentu seorang guru harus mengambil keputusan atau menentukan kebijakan yang berdasarkan kepada nilai-nilai kebajikan atau nilai-nilai kebaikan yang berpihak kepada murid. Dalam membuat visi, landasan utamanya adalah berpihak kepada murid. Maka keputusan yang dibuat pun harus berpihak kepada murid. Berikutnya, budaya positif. Ini akan menciptakan suatu lingkungan atau kondisi yang aman, nyaman, menyenangkan bagi murid. Untuk menciptakan budaya positif, maka diperlukan pemimpin yang membuat kebijakan atau keputusan berbasis nilai-nilai yang berpihak pada murid. Modul 2.1 pembelajaran berdiferensiasi, ini juga sangat erat kaitannya di mana seorang guru melaksanakan pembelajaran berdasarkan kebutuhan. Untuk menentukan pembelajaran berdiferensiasi, maka seorang guru harus bijak dalam menentukan atau membuat keputusan dalam mengambil suatu keputusan KSE. Dan pembelajaran KSE juga demikian, di mana seorang guru memiliki 5 kompetensi yang menunjang baginya dalam mengambil suatu keputusan. Ada kesadaran diri, ada kesadaran sosial, bagaimana seorang pemimpin dalam pengambilan keputusan dapat memiliki empati atau kesadaran sosial, bagaimana seorang pemimpin dalam mengambil keputusan dapat mengambil keputusan yang bertanggung jawab. Dan terakhir, modul 2.3 keterampilan coaching. Ini juga sangat erat kaitannya dalam mengambil keputusan, di mana langkah-langkah coaching berupa tirta sangat erat kaitannya dengan 9 langkah dalam pengambilan keputusan dan pengujian suatu keputusan yang telah dibuat.
Pertanyaan selanjutnya, sejauh mana pemahaman Anda tentang konsep-konsep yang telah Anda pelajari di modul ini, yaitu dilema etika dan bujukan moral, 4 paradigma pengambilan keputusan, 3 prinsip pengambilan keputusan, dan 9 langkah pengambilan keputusan dan pengujian keputusan. Adakah hal-hal yang menurut Anda di luar dugaan? Setelah mempelajari modul 3.1, saya menjadi paham serta mampu menganalisa suatu kasus yang mana termasuk bujukan moral, yang mana yang termasuk dilema etika. Kemudian dalam pengambilan keputusan selanjutnya, ada 4 paradigma yang dapat saya gunakan, yaitu paradigma individu lawan kelompok atau masyarakat, paradigma rasa keadilan melawan rasa kasihan, kemudian paradigma kebenaran melawan kesetiaan, serta paradigma jangka pendek dan jangka panjang. Paradigma itu digunakan untuk mempertajam analisis mengenai sebuah kasus berdasarkan nilai-nilai yang bertentangan. Selain paradigma, saya juga telah memahami prinsip dalam pengambilan keputusan, yaitu prinsip berbasis hasil akhir, prinsip berbasis peraturan, dan prinsip berbasis rasa peduli. Yang berikutnya adalah mengenai 9 langkah pengambilan dan pengujian keputusan, yaitu yang pertama mengenali nilai-nilai yang saling bertentangan antara benar dan salah atau benar lawan benar. Kemudian menentukan siapa saja yang terlibat. Kemudian mengumpulkan fakta-fakta yang terkait, kemudian menguji benar dan salah, uji legal, uji regulasi, uji intuisi, uji publikasi, uji idola, serta menguji atau menggunakan paradigma yang akan kita pakai atau kita gunakan. Selanjutnya menggunakan prinsip prinsip dilema etika dan investigasi opsi trilema, dan terakhir adalah membuat keputusan dan meninjau keputusan atau merefleksikan keputusan yang kita buat. Sementara hal yang berada di luar dugaan saya selama saya mempelajari modul 3.1 adalah ternyata selama ini apa yang telah saya alami, apa yang biasa saya alami dalam mengambil keputusan merupakan suatu kajian yang telah dibahas oleh para pakar. Selama ini saya merasa bahwa dilema etika yang saya alami selama ini merupakan suatu hal yang tidak biasa atau menjadi kekurangan saya sebagai pribadi karena merasa diri saya sebagai seorang yang tidak tegas. Atau ternyata dengan dilema etika yang telah saya pelajari itu merupakan hal yang lumrah, hal yang biasa dihadapi oleh orang dalam menentukan keputusan. Dengan 9 langkah pengambilan dan pengujian keputusan, maka masalah atau dilema etika yang biasa dihadapi dapat terselesaikan dan menjadi suatu pemecahan yang dapat diterima oleh berbagai pihak, serta keputusan tersebut tentu dapat dipertanggungjawabkan. Sebelum mempelajari modul ini, pernahkah Anda menerapkan pengambilan keputusan sebagai pemimpin dalam situasi moral dilema? Bila mana pernah, apa bedanya dengan apa yang Anda pelajari di modul ini? Tentu pernah. Saya mengambil keputusan sebagai pemimpin dalam situasi moral dilema atau dilema etika. Hanya saja bedanya selama ini saya tidak memahami bahwa itu merupakan suatu dilema etika. Saya menganggap bahwa hal itu adalah suatu hal yang bertentangan dalam diri saya. Antara saya kasihan terhadap seseorang atau saya harus menegakkan peraturan. Ketika saya harus peduli atau memiliki rasa kasihan terhadap seseorang, maka saya menganggap diri saya adalah sebagai seorang yang tidak menegakkan aturan. Sebaliknya, ketika saya menegakkan aturan, maka saya menganggap diri saya sebagai seorang yang tidak peka, tidak memiliki empati terhadap seseorang. Nah, setelah saya mempelajari modul ini, saya dapat memahami hal tersebut merupakan suatu dilema etika. Serta dalam pengambilan keputusannya, saya merujuk pada 9 langkah pengambilan dan pengujian keputusan. Bagaimana dampak mempelajari konsep ini buat Anda? Perubahan apa yang terjadi pada cara Anda dalam mengambil keputusan sebelum dan sesudah mengikuti pembelajaran modul ini? Sangat berdampak sekali. Yang pertama, saya memiliki pendirian. Artinya saya sekarang sudah lebih
mampu untuk menentukan apakah ini bujukan moral atau dilema etika. Sebelum ini saya masih bimbang antara situasi atau kondisi bujukan moral atau dilema etika, terutama dilema etika. Saya selama ini cenderung menganggap dilema etika sebagai suatu masalah yang harus diselesaikan dalam diri saya sebelum saya menyelesaikan permasalahan orang lain. Perubahan apa yang terjadi pada cara Anda? Nah, tentu yang berikutnya, ketika saya sudah mempelajari modul ini, saya lebih fokus dalam penyelesaian masalah karena saya sudah memiliki dasar-dasar dalam pengambilan keputusan. Terakhir, seberapa penting mempelajari topik modul ini bagi Anda sebagai seorang individu dan Anda sebagai seorang pemimpin? Sebagai seorang individu maupun sebagai seorang pemimpin, tentu topik ini sangat berguna sekali karena situasi dilema etika merupakan suatu hal yang sangat sering kita hadapi. Tanpa kita mengerti apakah situasi ini merupakan bujukan moral atau dilema etika, tentu kita akan terjerumus kepada hal-hal yang tidak bersifat substantif. Kita cenderung untuk menggunakan perasaan kita dalam menentukan suatu kebijakan. Nah, dengan mempelajari modul ini, dengan memahami modul ini, mulai dari menentukan nilai benar salah lawan benar, kita akan lebih hati-hati, kita akan lebih tepat dalam menentukan suatu permasalahan. Berikutnya, kita juga memiliki pegangan atau dasar ketika akan mengambil suatu keputusan melalui paradigma dilema etika, prinsip dalam pengambilan keputusan, serta berpedoman kepada 9 langkah dalam pengambilan keputusan. Karena 9 langkah tersebut sudah merupakan langkah-langkah atau prosedur yang tepat dan memenuhi unsur-unsur yang lengkap, ya, mulai dari siapa-siapa yang terlibat, kemudian fakta-fakta yang ada, kemudian dengan melaksanakan uji benar salah, ada uji legalitas, uji regulasi, uji intuisi, uji publik, uji idola. Ini sudah sangat lengkap sekali menurut saya.